Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala afdalil mursalin wa imamil muttaqin wa qudwati khalaiki ajmain. نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, segala puji bagi Allah pantas untuk kita haturkan, dan segala puji bagi Allah pantas untuk kita persembahkan, yang menghadirkan kepada kita kembali kesempatan untuk lebih kenal kepada agama Allah, untuk lebih memahami isi dari kitabullah, untuk lebih mengerti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ditemani dengan hujan yang turun di waktu yang sangat nyaman seperti ini. Bisa jadi seorang muslimah memiliki alasan untuk tidak hadir karena dia akan diguyur oleh hujan. Tapi di sana ternyata ada jiwa-jiwa yang hadir. Yakinlah bahwasanya semakin sulit perjalanan menuju sebuah ketaatan, semakin besar pula balasan ketika seorang hamba itu ikhlas hadir di tempat kebaikan. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan beratnya ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan jiwa yang berusaha mencari alasan untuk hadir di tempat-tempat yang bisa dia meningkatkan takwa. Dan semoga kita jauh dan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang berusaha untuk mencari alasan untuk menjauhi dan tidak hadir di tempat-tempat kebaikan. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang kita cinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu sampai kepada para sahabat Nabi, para keluarga beliau alaihi salatu wassalam, kaum mukminin, ummahatul mukminin dan putra-putri beliau serta keluarga beliau yang lain, dan juga sampai kepada siapapun yang mengikuti syariat beliau alaihi salatu wassalam. Hari ini insyaallah kalau dengan cetakan yang sama kita baca di halaman 238 dengan judul Antara yang mendapatkan petunjuk dan yang tersesat. Antara yang mendapatkan petunjuk dan yang tersesat. Di halaman 234 dengan cetakan yang sama dengan yang saya pegang. Di sini untuk memulai pembahasan antara orang yang mendapat petunjuk dan orang yang tersesat, Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-55. Beliau membawakan surah Al-An'am ayat 55. Allah mengatakan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kata Allah, kami terangkan, kami jelaskan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas mana jalan-jalan orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula mana jalan-jalan orang yang fajir, orang yang mujrim, orang yang berdosa. Di sini Allah sebutkan, Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita tahu mana jalan orang yang baik, mana jalan orang yang buruk, mana jalan orang yang taat, mana jalan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ingat, inti pelajaran kita adalah apa yang diinginkan oleh beliau, kita mengerti mana jalan hidayah, mana jalan dhalalah,
Mana jalan petunjuk, mana jalan orang-orang yang tersesat. Itu yang ingin kita pahami. Dan ini sebenarnya adalah tujuan kita menuntut ilmu sepanjang waktu. Agar kita membedakan di mana jalan yang benar, di mana jalan yang buruk. Sehingga kita bisa mengikuti jalan yang benar. Dan sehingga kita bisa menjauhi dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang buruk. Kemudian beliau menyantumkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115. Dan ayat ini juga tentunya berbicara tentang generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi SAW. Firman Allah dalam An-Nisa pada ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah sampai telah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia di dalam kesesatan yang telah dia lakukan. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, dua ayat ini adalah motivasi dari pembahasan kita selanjutnya. Pertama, kita harus mengerti bahwasanya Allah Rabbul Alamin telah menjelaskan segala sesuatu di dalam kitabnya. Telah Allah jelaskan semuanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, kata Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu petunjuk bagi setiap insan yang bertakwa. Wa kadzalika nufassilul ayat. Semuanya telah kami rincikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah kami jelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Qur'an bukan hanya mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, tetapi Al-Qur'an mengarahkan kita kepada jalan yang paling dan lebih lurus. Karena itu pertama yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan semuanya. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di sini, Allah telah menjelaskan jalan orang-orang yang mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah jelaskan jalan-jalan orang yang berbuat dosa. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, kalau kita baca ayat-ayat Ar-Rahman, kalau kita amati firman-firman Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, maka kita akan dapatkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan jalan-jalan orang beriman dan jalan-jalan orang yang berdosa. Ini si fulan jalannya begini, ini si fulan jalannya begitu. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan orang beriman, mana jalan orang berdosa. Bukan hanya itu, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah juga telah menerangkan perbuatan dan akibat yang diterima oleh orang-orang beriman masing-masing dari mereka. Baik dia orang beriman ataupun orang-orang berdosa. Fulan beriman, fulan orang berdosa. Fulan yang beriman perbuatannya begini, balasannya begini. Fulan yang berdosa amalannya begini, maka balasannya begini. Akibatnya begini. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah telah jelaskan bahwa yang beriman adalah Musa, yang berdosa adalah Firaun dan pasukannya. Kemudian Allah jelaskan bahwa amalan Musa begini, dakwah Musa begini, ajakan Musa begini. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan juga bagaimana seruan Firaun, dakwah Firaun, kesombongan dan keangkuhan Firaun. Kemudian Allah jelaskan bagaimana akibat dari kesalehan Musa alaihissalam dan bagaimana akibat dari kejahatan dan keburukan Firaun dan para pengikutnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di dalam kehidupan ini yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau, bahkan Allah juga telah menerangkan siapa saja kawan masing-masing kelompok serta bagaimana penghinaan Allah terhadap kelompok yang satu dan pertolongan Allah kepada kelompok yang lain. Dan mengapa dia menolong kelompok itu dan mengapa dia menghinakan kelompok itu, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwasanya di dunia ini ada dua jalan. Secara global di dunia ini ada dua jalan. Secara umum di dunia ini ada dua jalan. Pertama adalah jalan orang-orang yang saleh, jalan kebaikan. Yang kedua adalah jalan keburukan. Telah dijelaskan oleh Allah atau belum? Sudah. Apakah hanya cukup di situ Allah menjelaskan? Tidak. Setelah Allah jelaskan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan ini orang yang pengikut jalan yang baik sehingga dia disebut orang saleh. Ini orang pengikut jalan yang buruk sehingga dia disebut sebagai pendosa. Kemudian Allah jelaskan orang yang saleh ini, mukmin ini, dia melakukan amal kebaikan ini. Orang yang buruk ini, pendosa ini, dia melakukan maksiat ini. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Allah telah jelaskan ini orang yang beriman, saleh, melakukan ketaatan ini balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berbuat dosa, ini akibat dan siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah orang saleh ini sendiri? Tidak. Apakah orang yang tidak taat kepada Allah ini sendirian? Tidak juga. Orang saleh dia pasti punya teman, walaupun itu sedikit. Dan orang yang melakukan keburukan ini, dia tidak sendiri juga, dia punya teman. Akhirnya dia tadi sendiri punya teman, kemudian yang buruk ini sendiri kemudian juga punya kelompok. Tapi mereka walaupun sama-sama punya kelompok, tapi mereka memiliki perbedaan. Allah Subhanahu wa taala hinakan, Allah Subhanahu wa taala muliakan kelompok orang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala hinakan kelompok orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian mau tidak mau antara kelompok beriman dan kelompok yang melakukan dosa ada perselisihan, ada pertengkaran, ada khilaf dan sebagainya. Dan masing-masing tentunya ingin menang. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada siapa? Kepada kelompok yang beriman. Kenapa Allah hinakan? Kenapa Allah muliakan kelompok beriman? Kenapa Allah hinakan orang-orang yang berdosa? Itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam kitabnya dan di dalam wahyu yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus tahu, pertama Allah telah jelaskan semuanya. Kemudian yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimat, semoga Allah mengangkat derajat yang hadir dan memuliakan siapapun yang menyimak majelis ini. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala selain menjelaskan semua itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kedua jalan ini secara rinci dan gamblang di dalam kitabnya. Tadi kan disebut ada jalan baik, ada jalan buruk. Allah bukan hanya menjelaskan baik buruk, tapi Allah jelaskan jalan baik itu begini. Rinci dijelaskan oleh Allah. Jalan buruk begitu dan begitu. Gamblang dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya. Bahkan disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahkan Allah Azza wa Jalla menyingkap dan menjelaskan kedua jalan tersebut dengan sejelas-jelasnya hingga kedua jalan tersebut dapat dilihat oleh orang yang memiliki mata hati. Sejelas mata kepala melihat sinar di dalam kegelapan. Perhatikan, ketika kita berada di sebuah ruangan yang gelap gulita, di semua sudut gelap, tidak ada cahaya dari manapun, semuanya terhalang oleh tembok yang ada. Begitu gelap dan kelamnya ruangan tersebut. Kita punya mata yang sehat, kemudian tiba-tiba ada cahaya. Akan jelas tidak terlihat cahaya tadi di tengah kegelapan yang begitu pekat. Sangat jelas dia terlihat karena dialah satu-satunya sumber keterangan itu, sumber yang terang itu, bercahaya itu. Sama ketika seorang memiliki hati yang sehat, dia akan melihat cahaya yang jelas di tengah-tengah orang-orang yang berpaham dengan pahaman yang gelap gulita tadi. Cahaya itu sebagaimana Allah berikan cahaya yang dipandang oleh mata yang sehat, Allah berikan kepada jiwa cahaya kebenaran yang bisa dipandang oleh hati
hati yang sehat. Makanya penting bagi seorang itu, dan ini terkadang dilupakan oleh sebagian kita, penting bagi seorang itu kalau kita, siapapun dia, kalau dia ingin mendapatkan kebenaran, sucikan hatinya, bersihkan kalbunya. Cara terbaik untuk mendapatkan kebenaran, cara terbaik untuk berada di atas kebenaran adalah kita sucikan hati kita. Perjuangan kita ngaji setiap hari. Kita ngaji di majelis ini, ngaji di majelis itu. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang juga menjadi pengurus dari kajian tersebut. Kita ngaji setiap hari bukan hanya untuk menambah maklumat, bukan hanya untuk ketemu teman-teman, bukan hanya untuk menambah wawasan dan catatan kita, tapi perjuangan kita ngaji itu, ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah, adalah perjuangan bagaimana kita mensucikan hati kita. Karena tidak sedikit orang yang belajar dan belajar, tetapi ternyata dia bukan mempertajamkan hatinya, tapi dia mempertajam lisannya. Sehingga ada orang yang ingin memperbaiki diri karena ketemu dia di majelis itu, kemudian orang itu mundur, sehingga orang tadi jauh dari majelis ilmu karena sebab kita. Maka siapa yang ingin menjadikan dirinya berada di dalam jalan hidayah, sucikan hatinya. Karena hidayah itu sesuatu yang suci, dia tidak pantas menempati hati yang kotor. Maka siapa yang ingin melihat begitu terangnya cahaya, maka tajamkanlah mata hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang hatinya suci. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang kenal dengan kitab dan agama Allah, mereka mengetahui secara pasti mana jalan orang-orang beriman dan mana jalan-jalan orang yang suka berbuat dosa. Bagaimana cara mengenal jalan orang beriman dan berbuat dosa? Pertama, kenali Allah. Kenali Allah dengan haknya. Dan kenali Allah dengan nama dan sifatnya. Kenali Allah dengan takdirnya. Dan kemudian kenali pembahasan-pembahasan yang Allah bahas di dalam kitabnya. Kenali syariat agamanya. Dengan itu kita akan kenal mana orang yang mukmin sejati, mana orang-orang yang berbuat dosa. Kita harus belajar ini. Allah turunkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa? Liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah. Untuk apa? Untuk agar manusia tersebut mentadabburinya. Kalau kita tadabburi itu Al-Quran, kita baca juga terjemahnya, kita hadiri majelis ilmu yang membahas tentang tafsir itu, bahkan kita juga membaca sebagai tambahannya tafsir itu, maka insya Allah kita akan tahu mana jalan orang yang saleh dan mana orang-orang yang talih, yang berdosa. Sehingga jelas bagi mereka perbedaan kedua jalan itu. Sebagaimana jelas bagi seorang musafir mana jalan yang mengantarkan dia kepada tujuan dan mana yang akan mengantar dia kepada kebinasaan. Seorang musafir kalau dia ingin sampai kepada tujuannya, dia harus pandai dan jeli untuk membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. Kalau dia asal jalan, dia tidak akan sampai pada tujuan. Kalau dia asal menempuh jalan, menurut dia kayaknya ini deh jalan yang nyaman, ini deh jalan yang plong, ini deh jalan yang kayaknya banyak orang yang nemenin, belum tentu dia sampai di situ. Bisa jadi banyaknya jalan di situ karena sedang ada kecelakaan. Banyaknya orang di situ mungkin karena ada kecelakaan mereka ngumpul. Bisa jadi jalan di situ ramai orang karena di situ orang ingin pergi ke tempat-tempat yang dilakukan di situ maksiat. Sebagaimana musafir harus tahu tujuanku ke sini. Jalannya dia harus tahu. Jalan ini yang mengantarkan, jalan ini yang membawa kepada kebinasaan. Seorang yang ingin tujuannya adalah sampai kepada Allah dan syurga Allah, menatap indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala, dia harus tahu ini jalan yang disukai oleh Allah. Ini jalan yang dituntun oleh Rasulullah. Ini jalannya para sahabat Rasul yang telah dijamin syurga dan aku ingin seperti mereka mendapatkan syurga. Dan dia juga harus bedakan ini jalan hawa nafsu. Ini jalan syahwat. Ini jalan pecinta dunia.
Ini jalan orang yang lalai dari Allah. Ini jalan orang yang mengedepankan keinginan hawa nafsunya daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus jeli kita. Kalau kita ingin mudik nih atau ingin pergi mencari keperluan di sebuah tempat, kita ingin sampai di tempat itu dengan jalan yang terbaik, dengan begitu cepat. Kenapa ketika jalan menuju surga Allah, kemudian kita tidak mau jalan tersebut adalah jalan yang diridhoi oleh Allah yang benar-benar menyampaikan? Kenapa kita di pertengahan jalan justru memilih jalan yang lain? Maka cara terbaik untuk mengetahui membedakan antara dua jalan ini yang menyampaikan kepada tujuan atau yang membinasakan adalah kita kenal kepada Allah, kita kenal kepada syariat Allah, dan kita kenal kepada isi dari kitabullah. Mereka adalah makhluk Allah yang paling mengetahui. Orang yang kenal Allah, kenal kitabnya, kenal agamanya adalah orang yang paling mengetahui. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang paling suka menasihati sesama agar berbuat kebaikan. Mereka adalah orang yang memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Nih kalau kita ingin jadi orang yang bermanfaat, kalau kita ingin jadi orang bermanfaat ini ma'asyiral muslimat, jadikan dulu diri kita itu memiliki manfaat. Tidak bisa kita memberikan minum kepada orang lain sementara kita adalah gelas yang kosong. Tak bisa. Tidak bisa kita bisa menghadirkan tumbuhan yang hijau sementara kita adalah tanah yang tandus. Tidak bisa kita untuk menghadirkan kenyamanan sementara kita adalah seseorang yang jauh jiwanya dari keimanan. Kita harus jadikan diri kita bermanfaat. Kemudian Allah akan memudahkan kita insya Allah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kebaikan hidup seorang hamba, kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, bukan sekedar orang baik, tapi yang paling baik. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan untuk menjadi yang bermanfaat, kita harus menjadi insan yang tahu mana manfaat, mana mudarat, mana maslahat, mana mafsadat. Kita harus kenal hal itu. Dan dengan itu pula insya Allah, kita akan menjadikan sebab orang mendapatkan hidayah. Subhanallah, betapa bahagia kita diberikan hidayah oleh Allah. Betapa indah rasanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidakkah pernah kita memiliki cita-cita, saya juga ingin jadi sarana hidayah buat orang. Karena sebab fulan saya kenal hidayah ini. Karena sebab fulanah saya mengerti manhaj ini. Itu tidak cukup wahai saudariku. Kita harus punya cita-cita agar kita juga menjadi jalan hidayah buat orang lain. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja yang mendapatkan hidayah, kemudian dia diridhoi jalan hidayah tersebut untuknya karena kita menjadi perantaranya, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan itu lebih baik dari kemewahan harta dunia manapun. Subhanallah. Makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang Engkau berikan hidayah dan jadikan kami orang yang Engkau jadikan sebagai sarana orang lain untuk mendapatkan hidayah. Tapi tadi, untuk menjadi orang yang bisa memberikan petunjuk, kita harus tahu jalan yang lurus. Orang nanya jalan kepada kita, Bu, Mbak, saya mau ke sana, jalannya kemana ya? Kalau kita nggak ngerti jalan ke situ, gimana kita mau menyelamatkan orang ini, menyampaikan dia kepada tujuan? Maka kita harus berisi dulu, kita harus beriman dulu, kita harus mengerti dulu, kita harus memahami dulu. Subhanallah, perjalanan kita menuju kepada Allah itu perjalanan yang tidak mudah, saudariku. Perjalanan menuju Allah, perjalanan yang tidak mudah. Tapi ingat, yang menanti di ujung sana ketika kita sudah sampai di pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka keletihan selama perjalanan, kepahitan selama perjalanan, kesulitan, terhimpit, terjepit, dan semuanya seperti terasa tidak peduli kepada kita, setelah melihat hasil itu akan menjadi indah. Seorang yang menggali sumur, dia merasa selama ini mungkin hidupnya kekurangan minum.
Maka dia merasakan pentingnya air. Dia menggali sumur, letih. Menggali sekian meter, belum juga ketemu mata air. Tapi ingat, keletihan itu akan terbayar kalau dia sudah mendapatkan mata air. Perjuangan menuju Allah, letih. Karena segala sesuatu yang berharga itu didapatkan dengan keletihan. Pegang konsep ini. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa keletihan, berarti kita adalah seorang yang ingin mendapatkan hasil, tapi cuma dalam mimpi. Kita ingin dapat surga. Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahui bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu apa? Surga. Yang mahal itu tidak bisa dibeli dengan cara yang murah. Tidak bisa dibeli dengan bersantai-santai. Tidak bisa diraih dengan berleha-leha. Tidak bisa diraih dengan hari ini ada, besok tidak ada, kemudian ada. Momen tablik akbar ada, kemudian momen kajian rutin yang membangun iman, dia tidak ada. Gak cukup. Semua tersebut harus dibayar dengan mahal. Maka perjuangan menuju Allah harus kita mulai dengan kesabaran, kesyukuran, dan disinari dengan ilmu dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan jalan terbaik untuk kita tiru dalam mengikuti hidayah adalah jalan para sahabat. Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan di sini, dengan kemampuan membedakan kedua jalan itulah para sahabat Nabi menyandang keutamaan melebihi generasi yang lahir setelah mereka. Keutamaan itu terus berlaku hingga hari kiamat. Jadi generasi yang terbaik dari umat ini siapa? Para sahabat. Kenapa mereka menjadi paling utama? Karena mereka, kata Imam Al-Qayyim di sini, karena mereka yang paling mampu membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang buruk. Mana amalan Nabi, mana bukan. Mana syariat Nabi, mana tambahan. Mana petunjuk yang dibawa oleh Nabi, mana adat istiadat yang di situ menjauhkan dari aturan Allah dan Rasulnya. Mereka yang paling ngerti, sehingga akhirnya mereka lah yang paling memiliki kedudukan yang paling tinggi. Illam takunu mislahum fatashabbahu, inna tashabbuha bil kirami falahu. Penyair Arab mengatakan, kalau kau belum menjadi orang saleh, kau belum seperti mereka yang saleh, fatashabbahu. Contoh, kau belum soleh kan? Kau belum salehah, contoh orang-orang yang salehah. Engkau belum saleh, contoh orang yang saleh. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru, mencontoh orang yang saleh, mencontoh orang yang mulia adalah jalan keselamatan. Maka para sahabatlah generasi terbaik karena mereka mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk secara perbedaan yang sangat sempurna. Kemudian kita harus ketahui tidak semua para sahabat itu lahir dalam keadaan langsung Islam, enggak. Rasul diutus di tengah mereka yang kemudian nanti menjadi sahabat, tapi sebagian mereka dulu adalah orang-orang yang berada di dalam kesesatan juga, kemudian Allah selamatkan dengan hidayahnya. Jadi untuk menjadi orang terbaik tidak harus dimulai dari jiwa yang dulu soleh dari awal. Mungkin kita sebelumnya atau saat ini masih buruk jiwa kita, masih kotor jiwa kita. Tapi untuk menjadi orang soleh itu mungkin atau tidak? Mungkin. Selama ketulusan hati, semangat yang tinggi, dan cita-cita yang lebih melebihi langit yang begitu menjulang tinggi, insya Allah kita bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang mulia. Para sahabat, pada mulanya para sahabat Nabi itu tumbuh di atas jalan kesesatan. Sebagian para sahabat, khususnya adalah orang yang sudah lahir, sudah dewasa di saat Nabi diutus, pada asalnya mereka berada dalam kesesatan sebelum Nabi diutus. Sebelumnya mereka berada di dalam kekufuran, mereka berada di dalam kesyirikan, mereka berada di berbagai macam jalan kesesatan lainnya yang sebenarnya jalan itu mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Dan apakah para sahabat mengetahui itu kesesatan? Iya. Mereka mengetahui jalan itu adalah sebenarnya jalan yang pasti lambat laun akan mengantarkan kepada kesesatan. Ini sebelum Nabi diutus. Kemudian diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diutus Rasulullah kepada mereka, kata Imam Ibnul Qayyim, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju petunjuk. Menuju jalan yang lurus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah ingin memberikan hidayah kepada para sahabat. Akhirnya apa? Yang tadi mereka berada dalam kesesatan, dalam kegelapan. Akhirnya para sahabat pun keluar dari kegelapan. Yang begitu pekat tadinya mereka berada dalam kegelapan itu, kemudian mereka menuju cahaya yang begitu sempurna, yang begitu terang benderang. Tadinya mereka berada dalam kesyirikan, kemudian mereka berada di dalam tauhid. Tadinya mereka ada dalam kejahilan, kemudian mereka berada di dalam ilmu pengetahuan. Tadinya mereka berada dalam penyimpangan, kemudian mereka berada dalam hidayah. Tadinya mereka berada dalam kezaliman, kemudian berada dalam keadilan. Tadinya mereka berada dalam kebingungan dan kebutaan, kemudian mereka dikeluarkan dari hal itu menuju pedoman hidup dan perjalanan yang lurus dalam kehidupan. Semua itu Allah berikan fase-fase kepada para sahabat. Nah, apakah semua orang yang hidup di zaman diutusnya Nabi itu kemudian mengikuti hidayah ini? Tidak. Orang-orang pilihan saja yang mengikuti, dan itu para sahabat. Orang-orang pilihan ini yaitu para sahabat, mereka ngerti benar. Mereka sangat mengetahui betapa besarnya keutamaan yang telah mereka raih dan betapa hinanya kehidupan mereka yang dahulu. Jadi ini salah satu cara kita bisa menghargai hidayah adalah kita bisa mengetahui betapa hinanya kesesatan itu. Salah satu cara untuk bersyukur terhadap hidayah dan kebenaran adalah kita mengerti betapa buruknya derajat kesesatan dan amal-amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ngerti itu. Betapa besar keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dengan juga mereka mengingat betapa buruknya masa lalu mereka. Sesuatu itu akan tampak beda, kata Imam Ibnul Qayyim, sesuatu itu akan tampak beda dengan munculnya sesuatu yang menjadi lawannya. Jadi dalam istilah lain disebutkan, kalau kita ingin tahu sesuatu, lihat lawannya. Kalau kita ingin tahu gelap, ingin tahu terang, kenali gelap. Kalau ingin kita tahu artinya makna sehat, maka kita harus tahu bagaimana sakit. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dengan pengetahuan tersebut, kata beliau, keinginan dan kecintaan para sahabat terhadap Islam yang telah mereka raih pun semakin bertambah. Kenapa para sahabat ini perjuangannya terhadap Islam, perjuangan mereka terhadap Islam, kecintaan mereka terhadap Islam begitu besar? Karena sebelumnya mereka ngerti betapa gelapnya kesyirikan, betapa bingungnya mereka di dalam kesesatan. Kemudian Allah berikan hidayah. Menjadi berarti hidayah ini karena mereka bisa membandingkan hidayah ini dengan kesesatan yang dulu mereka berada di dalamnya. Seiring dengan itu semakin bertambah pula kebencian mereka terhadap kekufuran yang telah mereka tinggalkan. Jadi dalam konsep kita hijrah itu, ma'asyiral muslimat, kita tidak cukup untuk meninggalkan keburukan. Ini dicatat penting dalam hidup kita. Dalam konsep hijrah, kita tidak cukup hanya dengan meninggalkan keburukan, hanya dengan meninggalkan masa lalu yang kelam. Tapi kita juga harus membenci sebenci-bencinya hal itu. Karena kalau kita cuma meninggalkan, tetapi kita tidak benci terhadap masa lalu yang buruk itu, tidak benci terhadap dosa itu, maka suatu saat akan sangat mungkin untuk kembali. Tapi kalau sudah ada rasa benci terhadap maksiat itu, terhadap kesesatan dan masa lalu yang kelam itu, tidak mungkin kita kembali kepada sesuatu yang kita benci. Jadi agar hidayah tersebut semakin berarti, bencilah keburukan yang harus dibenci. Dan para sahabat Nabi adalah orang yang paling cinta kepada tauhid. Mereka paling cinta kepada iman dan Islam. Kenapa mereka sangat cinta kepada tauhid? Karena mereka sangat benci kepada kesyirikan. Kenapa mereka cinta kepada iman? Karena mereka sangat benci kepada kekufuran. Kenapa mereka cinta kepada Islam? Karena mereka sangat benci kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam. Akhirnya mereka sangat mengenal jalan yang harus ditempuh
Di samping itu mereka sangat benci terhadap hal yang bertentangan dengan jalan itu. Jadi konsep cinta dan benci itu adalah kata Nabi SAW, awsaku oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Simpulan dan ikatan iman yang paling berat, yang paling kokoh, yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Mencintai jalan ini karena Allah dan membenci jalan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus tahu bahwasanya Allah juga telah menjelaskan jalan orang yang berdosa dan jalan orang beriman di dalam kitabnya. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, kepanjang ya. Adapun orang, saya tidak akan baca lama-lama, saya akan coba cepatkan. Adapun orang-orang yang hidup setelah periode para sahabat, sebagian dari mereka memang lahir dan dibesarkan dalam Islam, tetapi sayangnya tidak mengetahui secara detail hal-hal yang berlawanan dengan Islam itu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mengalami kerancuan, kebingungan, kena syubhat, tidak bisa membedakan mana orang-orang beriman, mana orang-orang yang fasik. Kerancuan seperti ini, kata beliau, akan terjadi apabila pengetahuan seorang terhadap kedua jalan tersebut atau salah satunya lemah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab, simpulan-simpulan Islam itu akan terlepas satu demi satu apabila tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Maksudnya begini, tadi kan para sahabat lahir dalam keadaan, sebagian para sahabat lahir dalam keadaan lingkungan yang penuh kesyirikan. Mereka hidup, tumbuh besar dengan kesyirikan, kezaliman dan kejahilan. Kemudian diutuslah Nabi SAW. Kemudian mereka dapat hidayah dan ternyata hidayah mereka kokoh dan menjadi panutan. Di antara sebab hidayah mereka itu menjadi kuat adalah mereka sudah kenal keburukan sebelumnya sehingga mereka sangat menghargai kebaikan. Adapun generasi setelah para sahabat yang lahir di dalam Islam, maka ada istilah Islam KTP di negeri kita. Dia lahir dari keluarga Islam, lahir di lingkungan Islam. Tetapi dia dibesarkan di dalam lingkungan itu sehingga membuat dia itu tidak mengerti apa itu lawan dari Islam. Yang penting saya tahu deh Islam begini, dan dia tidak mengerti lawan dari Islam itu. Dia tahu kebaikan tapi dia tidak tahu keburukan. Sehingga hal ini bisa saja suatu saat karena dia tidak ngerti mana keburukan, akhirnya dia melakukan keburukan. Ada pepatah di dalam atau ucapan seorang petuah Arab mengatakan, Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku belajar keburukan bukan untuk aku lakukan keburukan itu, tetapi untuk aku mengenal dan aku jauhi keburukan itu. Karena siapa yang tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, suatu saat dia akan jatuh kepada yang buruk. Jadi kalau kita belajar nih, pertama pelajari kebenaran, tapi jangan menutup mata dari belajar tentang keburukan. Kita belajar nih ilmu tauhid, tapi kita harus juga ngerti ilmu apa itu syirik. Kita belajar tentang amalan-amalan sunnah. Kita harus juga ngerti mana amalan-amalan bid'ah. Karena kalau kalau cuma ngerti tauhid nggak tahu syirik, akan sangat dikhawatirkan dia jatuh dalam syirik. Dia mengerti amalan sunnah, tetapi dia tidak mengerti amalan-amalan bid'ah. Mungkin suatu saat dia akan mengamalkan amalan bid'ah. Makanya di sini beliau membawakan ucapan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Simpulan-simpulan Islam itu akan lepas satu demi satu jika ternyata umat Islam itu nggak ngerti tentang hal jahiliyah, tidak mengerti tentang jahiliyah. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah kita harus mengerti, ya. Kadang betapa banyak orang bertransaksi ini. Dia tahu nih cara jual beli yang baik begini. Tapi dia nggak tahu cara jual beli yang Allah haramkan sehingga jatuh dia di dalam itu. Betapa banyak seorang yang menasehati, dia nggak bisa bedakan. Ini kan konsep kita pembahasan selanjutnya ini apa? Kita bisa bedakan mana baik, mana buruk. Agar apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam keburukan, kan begitu.
Makanya tidak jarang kita temui orang yang berusaha memberikan nasihat, tapi sebenarnya dia menghujat. Lisannya memberi nasihat, niatnya memberi nasihat, tapi sebenarnya dia apa? Menghujat. Karena dia tidak bisa membedakan antara gini cara memberi nasihat, begini cara menghujat. Dia nggak ngerti. Ada seorang ingin memberikan pertolongan, tapi justru ternyata yang dirasakan oleh orang yang ingin dia tolong itu penghinaan. Kenapa? Dia cuma ngerti cara ngasih pertolongan, tapi dia nggak ngerti membedakan pertolongan dan penghinaan. Subhanallah. Betapa banyak orang yang membantu, tetapi ternyata bantuannya itu melukai kalbu. Betapa banyak orang-orang yang memberikan jasa, tapi ternyata jasanya itu menghadirkan goresan di jiwa. Karena dia nggak ngerti. Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Kita belajar keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk berlindung dari keburukan. Maka ini kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Kita bukan hanya nanti tujuan memberikan nasihat, tapi bagaimana agar nasihat itu yang kita berikan itu adalah benar-benar jadi obat yang menenangkan, bukan menjadi obat yang membuat orang lari dari kebenaran. Dan ini tidak jarang terjadi di tengah-tengah kita. Maka terkadang ada orang yang berusaha untuk mengajar orang tawadhu, namun jiwanya adalah jiwa yang sombong. Mengajarkan orang untuk ridho, tapi jiwanya jiwa yang hasad. Karena dia tidak bisa bedakan mana tawadhu, mana sombong, mana ridho, mana hasad. Dan ini kita harus mengerti, ma'asyarul muslimat. Tadi Umar sebutkan simpulan Islam akan lepas satu demi satu. Apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengerti hakikat jahiliyah. Maka ungkapan tersebut, kata Imam Ibnul Qayyim, merupakan salah satu bukti sempurnanya ilmu yang dimiliki oleh Umar. Pasalnya apa? Apabila seorang tidak tahu hakikat dari hukum jahiliyah, yaitu segala hal yang berlawanan dengan syariat Nabi, maka dia, orang tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang jahiliyah. Kalau kita nggak tahu perkara jahiliyah, bisa jadi kita menjadi orang yang mengamalkan sifat jahiliyah. Sebab ketidaktahuan itu disamakan dengan kebodohan, kejahilan. Dan kebodohan itu terhadap segala sesuatu yang berlawanan dengan petunjuk Rasul di kategori dalam jahiliyah. Kayak ini kita harus mengerti. Dengan kata lain, kata beliau, siapapun yang tidak mengenal dan tidak mengetahui jalan orang berdosa, dengan pasti dia akan berpotensi keliru. Dia mengira sebagian jalan mereka sebagai jalan yang mukmin. Contohnya begini ya, contohnya gini. Contohnya adalah memberikan hadiah itu baik tidak? Memberikan hadiah baik tidak? Baik. Tapi tiba-tiba kalau ada orang minjemin kita duit, kita berikan hadiah, itu jadi nggak baik. Itu jadi nggak baik. Itu jadinya riba nanti jadinya. Jadi kita harus kenal. Kita bukan hanya kenal kebaikan, tapi juga kenal apa? Keburukan. Begitu. Contohnya air. Contohnya adalah air. Ya. Air itu baik buat kesehatan. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau berlebihan konsumsi air akan apa? Akan merusak. Maka kita harus tahu juga hal itu. Inilah ibarat sederhana, analogi dan contoh sederhana tentang betapa pentingnya kita mengetahui keburukan pula untuk kita jauhi. Kenyataan di tengah-tengah umat Islam banyak dijumpai hal yang kesemuanya merupakan jalan orang berdosa baik dalam akidah, ilmu maupun amal perbuatan. Semua itu disusupkan ke dalam Islam oleh orang-orang yang tidak mengetahui bahwa jalan tersebut adalah jalan orang berdosa. Amalan kebid'ahan contohnya. Amalan kebid'ahan itu menurut pelakunya baik enggak? Baik. Tapi menurut syariat buruk enggak? Buruk. Kenapa orang ini menganggap itu baik? Karena dia tidak mengerti bahwa itu buruk. Maka muncullah amalan-amalan bid'ah dan tidak perlu kita contohkan. Nah, ini betapa pentingnya kita mengerti keburukan untuk kita agar tidak disusupkan dalam Islam. Hingga muncul Islam ini, Islam itu, Islam ini, Islam itu. Karena dia tidak mengerti apa yang berlawanan dengan Islam. Tak hanya tidak hanya menyusupkan, bahkan dia juga mengajak kaum muslimin kepada jalan tersebut. Bahkan karena dia nggak ngerti bahwa jalan itu buruk, dia dakwahi.
untuk menuju ke jalan itu. Lantas dia mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengannya. Dia mentahzir siapapun yang tidak sejalan dengannya. Siapa yang tidak mau mengikut aturannya, dia apa? Dia musuhi. Siapa yang tidak hadir di majelisnya, dia jaga jarak. Orang ini tidak mau hadir di majelisnya, dia pun tidak mau hadir di majelis. Ini penyakit di dalam kehidupan sebagian penuntut ilmu. Dan terkadang tidak peduli usia yang masih muda atau usia yang renta. Bahkan tidak jarang seorang yang usia dia yang harusnya menghadirkan pengalaman dan kedewasaan karena usia yang telah cukup lama, tapi justru ternyata dia tidak mau mengalah kepada kebenaran yang dipegang oleh orang yang lebih muda dari dia. Sehingga ada ego, kalau menurut saya yang benar itu ini, padahal dia tidak mengerti keburukan di balik itu. Dan itulah pentingnya kita belajar. Akibatnya dia menghalalkan sebagian diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana terjadi kepada ahlul bid'ah. Seperti golongan Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij, orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka ini berbuat amalan yang tidak diajarkan dalam Islam. Mereka mengajak masyarakat melakukan amalan tersebut. Orang-orang yang bertasawuf juga misalnya. Kenapa mereka mengajak umat untuk melakukan tasawuf? Karena mereka enggak ngerti bahwa hal itu buruk, bukan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tasawuf yang kita paham penyimpangannya, bukan tasawuf dengan istilah yang lain. Kemudian soal membedakan yang baik dan yang buruk ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, manusia ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Pertama adalah orang yang mengetahui jalan orang-orang mukmin. Dan dia juga tahu jalan orang-orang yang berbuat dosa secara terperinci. Artinya dia tahu jalan kebaikan secara detail, dia juga tahu jalan keburukan secara detail. Dia tahu secara teorinya, dia juga tahu secara prakteknya. Maka mereka adalah makhluk Allah yang paling berilmu. Karena dia tahu kebaikan secara detail, praktek dan teori, dia tahu keburukan secara detail, praktek dan teori yang dilakukan oleh orang. Mereka inilah yang paling berilmu. Karena mereka tahu banyak sisi baik dan buruk. Yang baik mereka lakukan, yang buruk mereka wanti-wanti dan jauhi. Jenis kedua, jadi yang pertama tadi yang paling perfect. Jenis kedua adalah orang yang tidak mengetahui jalan orang-orang mukmin, dia yang tidak ngerti jalan orang beriman, dan dia juga tidak ngerti jalan orang berdosa. Kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi kan ngerti seluk-beluk yang baik dan yang buruk secara detail, teori dan praktek. Nah yang kedua ini dia nggak tahu dua-duanya, nggak paham jalan yang buruk, nggak paham jalan yang baik. Maka dia ini seperti binatang. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengikuti orang-orang yang berbuat dosa. Ini ya, kita itu kalau nggak ngerti baik, nggak ngerti buruk, kemungkinan untuk berbuat baik itu sedikit. Karena orang yang tidak paham kebaikan dan keburukan, maka dia akan lebih condong kepada apa? Keburukan. Karena jiwanya menyuruh kepada keburukan. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berusaha keras mengenal jalan-jalan orang beriman, namun dia tidak memfokuskan diri untuk mengenali jalan yang berlawanan dengan jalan orang beriman. Maksudnya gimana? Dia memahami jalan orang beriman, maksimal mungkin dia berusaha, oh ini jalan orang baik, teorinya begini, prakteknya begini. Tapi jalan orang buruk dia sekedar tahu. Bisa dimengerti di sini? Maka mereka sekedar mengetahui jalan yang berlawanan itu secara global dengan tujuan menyelisihi saja. Mereka juga mengetahui batilnya segala hal yang berlawanan dengan jalan orang beriman, sekalipun dia tidak mendalami semua itu secara detail. Yang pertama tadi kan apa? Dia tahu secara detail, jalan benar secara detail, jalan buruk secara detail. Yang ketiga ini dia tahu jalan kebenaran, dia berusaha untuk mengetahui lebih dalam, tapi jalan keburukan dia pengetahuan yang ala kadarnya. Maka yang seperti ini, apabila dia mendengar sesuatu yang berlawanan dengan jalan orang beriman, dia akan segera memalingkan. Tetapi dia enggan berusaha untuk memahami dan meliti lebih dalam. Artinya, oh ini jalan keburukan, ya udahlah langsung segera dijauhi. Dia tidak berusaha untuk mengetahui lebih detail sejauh mana keburukan itu. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang demikian sama seperti orang yang selamat dari keinginan syahwatnya, sehingga keinginannya itu tidak lagi terbesit dalam hatinya, bahkan nafsunya tidak memerintahkannya untuk berbuat zalim. Ini baik tidak kelompok ini? Baik. Ada kebaikannya. Dan ini memang kelompok yang baik.
Tapi berbeda dengan kelompok yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim. Karena pada dasarnya kelompok yang pertama tadi, mereka itu punya kecondongan kepada hawa nafsu, punya kecenderungan hati untuk melakukan keburukan, tapi karena mereka tahu bahwa yang buruk itu akibatnya buruk, maka mereka meninggalkan keburukan itu. Jadi yang ketiga ini, tadi dia meninggalkan keburukan karena memang dia, oh itu keburukan, ya udah deh tak tinggalin. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok yang pertama yang paling utama tadi, dia tahu itu keburukan, tapi jiwanya minta dia berbuat buruk, tapi karena keburukan tadi dia kenal dengan begitu terperinci dan detail, dia pahami akibat dan mafsadatnya, akhirnya dia tinggalkan keburukan itu walaupun jiwanya minta. Salah seorang pernah menulis surat kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Dan surat itu bertuliskan tentang pertanyaan dua tipe manusia tadi, tipe pertama dan tipe ketiga. Manakah yang lebih utama wahai Amirul Mukminin? Apakah seorang yang di dalam hatinya belum pernah terbetik dan belum pernah tersirat untuk melakukan syahwat, ataukah orang yang hatinya pernah dirayu oleh syahwat tetapi dia meninggalkan itu karena Allah? Mana yang lebih utama? Orang yang tidak ada dorongan syahwat dan dia meninggalkan syahwat karena tidak ada dorongan, ataukah orang yang meninggalkan syahwat karena Allah padahal dia punya dorongan? Mana yang lebih utama? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dia mengatakan bahwa orang yang hatinya menginginkan kemaksiatan tapi dia meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah, walaupun sebenarnya dia pengen tapi dia tinggalkan karena Allah, itu lebih baik daripada orang yang tidak ada keinginan tadi. Maka beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ketiga, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka itu adalah orang yang hatinya Allah uji. Allah uji hati mereka. Allah uji hati mereka untuk apa? Untuk mereka meraih derajat takwa. Maka bagi mereka ampunan Allah dan bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Jadi kalau semakin besar dorongan untuk maksiat tetapi dia semakin menjauhi, tidak melakukan, dia semakin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kedudukannya. Demikian pula dengan orang yang mengenal kebid'ahan, mengenal kesyirikan, mengenal kebatilan dan berbagai jalan yang mengantarkan kepada keburukan, lalu dia membencinya, mewaspadainya, mengingatkan orang lain agar waspada terhadap keburukan itu, menyelamatkan dirinya darinya serta tidak membiarkan semua itu merusak imannya dan menimbulkan syubhat dan keraguan dalam dirinya. Bahkan dengan mengenali semua itu, dia semakin mengetahui dan mencintai perkara yang hak, juga semakin membenci perkara yang batil. Maka orang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih utama daripada orang yang sama sekali tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk melakukan kebatilan. Dia lebih utama. Kenapa? Karena setiap kali perkara bid'ah misalnya, perkara kesyirikan misalnya, perkara kebatilan tersebut muncul dalam hatinya, terbayang olehnya, oh kayaknya enak nih maksiat ini, oh ini amal ini kayaknya bagus juga, tapi dia tahu itu bid'ah, terbesit dalam hatinya, terbayang olehnya, maka semakin cinta dia kebenaran. Aku pengen melakukan itu, tapi itu dosa, enggak usahlah, Allah enggak ridho, dia tinggalkan. Semakin mengenal kadar kebenaran dan semakin senang dengan kebenaran itu, dengan demikian keimannya akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersikap seperti itu. Begitu pula dengan seorang yang terlintas dalam pikirannya keinginan untuk berbuat maksiat, memperturutkan hawa nafsu. Namun setiap kali nafsu tersebut terbesit di dalam hatinya, dia justru membencinya dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Jadi kalau kita berhadapan dengan hawa nafsu, cara terbaiknya adalah melakukan yang dibenci oleh hawa nafsu. Sehingga semakin bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa kebutuhan dan keinginan terhadap sesuatu yang berlawanan hawa nafsu itu semakin dia tolak. Jadi konsep keselamatan adalah menyelisihi hawa nafsu. Subhanallah, kita cepat ya. Allah menguji hambanya yang mukmin dengan keinginan untuk memperturutkan hawa nafsu. Allah menguji hambanya yang beriman dengan keinginan untuk memperturutkan syahwat dan kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Jadi diuji, orang beriman itu diuji dengan hawa nafsunya. Dia ingin melakukan ini, ingin melakukan itu yang diharamkan oleh Allah, itu ujian dari Allah. Tujuannya apa?
untuk mengantarkan mereka kepada suatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat dan lebih baik dan lebih abadi bagi mereka. Kalau kau lakukan ini ujian nih. Kau lakukan keinginan syahwat itu. Mungkin kau dapat kepuasan saat itu. Tapi Allah menguji agar kau berfikir bahwasanya 1 juta tidak lebih besar daripada 100 juta. Keinginan syahwat tidak lebih baik daripada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan lainnya apa? Agar dia semakin berjuang dan berupaya meninggalkan keburukan tersebut karena Allah. Hingga perjuangan itu mengantarkan dia kepada Al-Mahbubul A'la, yaitu kekasih Allah yang paling tinggi. Jadi kita ini perjuangan kita ini adalah bagaimana kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menuju surga, bukan. Tapi bagaimana kedudukan kita kepada Allah itu semakin tinggi, yaitu semakin dekat kepada Allah. Karena itulah setiap kali hawa nafsu memaksa orang beriman untuk melakukan keinginan syahwatnya seiring dengan kuatnya dorongan syahwat, maka dia pun segera mengarahkan kerinduan, keinginan, kecintaannya kepada sesuatu yang lebih tinggi dan abadi daripada syahwat itu. Ketahuilah keinginan syahwat itu tidak lebih baik daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tuntunannya atau tuntutannya kepada sesuatu yang lebih baik itu semakin kuat dan tekad untuk meraihnya pun semakin bulat. Jadi kalau kita ingin bercita-cita yang tinggi, maka bercita-citalah untuk menjadi hamba yang taat. Berbeda dengan jiwa yang beku dan tidak memiliki sesuatu motivasi itu. Meskipun jiwanya juga mencari sesuatu yang lebih tinggi, namun pencahariannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan pencaharian orang yang mengekang hawa nafsunya dan memiliki tekad bulat. Bukankah orang yang menuju kekasihnya dengan berjalan di atas bara api dan duri lebih baik dan agung daripada orang yang menuju kekasihnya dengan menunggang unta? Bukankah orang yang perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan air mata dan caci maki dari orang-orang yang tidak taat lebih indah daripada perjalanan menuju Allah dengan pujian dan sanjungan yang menipu? Kita harus mengerti itu umat al-Islam. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan kekasihnya dengan dia rela mengekang hawa nafsunya, itu lebih baik dan tidak sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya tapi dia masih juga mementingkan hawa nafsunya. Ketulusan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu mungkin saja menjadi penghalang antara hamba itu dengan dirinya. Ada orang yang sukses bisa menerpa ujian itu, dia tidak menuruti hawa nafsunya. Ada orang yang diuji tapi jalan dia menuju Allah tadi ternyata dibelokkan oleh ujian itu dan dia melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ujian itu tujuannya adalah mengantarkan kita kepada Allah atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sikap kita. Jenis keempat, ini jenis terakhir. Orang yang mengenal jalan keburukan, dia mengenal kebidahan, dia mengenal kesyirikan, kekufuran secara terperinci, namun mengenal orang yang beriman hanya secara global. Ini kebalikan dari kelompok berapa tadi? Ini adalah orang yang dia kenal keburukan secara terperinci, yang buruk dia kenal begitu detail. Namun untuk yang jalan keimanan dia cuma mengenal secara globalnya saja, secara umum. Maka kondisi seperti ini banyak dialami oleh mereka yang lebih perhatian kepada ucapan umat-umat terdahulu. Jadi ada orang yang dia itu lebih kenal yang buruk, tapi yang baik itu dia kenalnya cuma dikit. Maka mereka mengetahui ucapan-ucapan buruk tersebut secara terperinci, namun mereka hanya mengetahui petunjuk yang dibawa oleh Rasul secara garis besar. Kalau bicarain tentang sejarah orang-orang orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, begitu luar biasa pengetahuannya, detail. Begini, si fulan penemuannya ini, si fulan ini. Tapi ketika berbicara tentang Rasul dia enggak ngerti. Berbicara tentang orang saleh dia tidak paham. Ya, dia tidak mengerti. Meskipun memang ada beberapa bagian dari syariat yang dia ketahui, tapi tidak dengan secara keseluruhan syariat itu. Mungkin dia mengenal syariat ini secara terperinci, tapi syariat yang lain cuma global. Demikian pula dengan orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kezaliman, kerusakan secara terperinci, bahkan sudah menjalaninya. Apabila dia telah bertaubat dan kembali kepada yang benar, maka pengetahuannya tentang orang mukmin masih tergolong pemahaman global dan tidak terperinci.
Jadi tidak seperti pengetahuan yang menghabiskan umur untuk menyusuri, menempuh jalur kebaikan. Padahal seharusnya kebenaranlah yang harus lebih dia kedepankan ilmu pengetahuannya. Harusnya dia tahu yang benar dulu, baru tahu yang buruk. Kesimpulannya, kata Imam Al-Qayyim, Allah senang apabila jalan musuhnya dapat dikenali, agar dapat dijauhi dan dibenci. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala senang apabila jalan kekasihnya dikenali, agar dapat dicintai dan ditempuh. Pengetahuan akan kedua jalan ini mengandung manfaat dan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia merupakan pengetahuan tentang umumnya tauhid rububiyah dan hikmah Allah, juga tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga, kata beliau, tentang segala hal yang terkait dengan nama dan sifat Allah dan pengaruh yang ditimbulkan dari mengenal sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu, kalau kita berusaha kenal jalan baik dan jalan buruk, melakukan yang baik menjauhi yang buruk, semua itu adalah merupakan bukti besar atas adanya akidah rububiyah, tauhid, penghesaan Allah dari segi rububiyah, dari segi keperkasaan Allah, dari segi uluhiyah Allah. Selain itu juga sebagai bukti bahwa kita itu benar-benar cinta dan benci sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan terakhir, orang yang mempunyai keperluan tentu akan bersimpuh. Ini antara sifat kekasih Allah dan musuh Allah ya. Kata Imam Al-Qayyim, orang yang mempunyai keperluan tentu akan bersimpuh di pintu rajanya dan akan memohon agar keinginannya dikabulkan oleh raja itu. Ini orang-orang yang punya keperluan. Biasanya, kata Imam Al-Qayyim, seorang raja itu akan dikelilingi oleh orang-orang kesayangan yang orang itu mencintai raja itu. Kenapa raja sayang sama mereka? Karena mereka mencintai rajanya. Biasanya mereka yang spesial ini ada di sekeliling raja. Maka orang-orang kesayangan raja ini, kata beliau, merupakan orang yang menjadikan raja sebagai tumpuan harapan. Kenapa raja sayang sama mereka? Karena mereka mengharap dan begitu mengeluh-eluhkan raja ini. Mereka adalah orang yang menemaninya sekaligus orang kepercayaan raja. Ini ilustrasi yang beliau buat. Kemudian apa kata beliau? Apabila sang raja ingin mengabulkan hajat salah seorang rakyatnya, rakyat yang taat kepada dia, biasanya apa? Dia memperkenankan orang kesayangannya untuk memberikan penilaian positif terhadap si pemohon sebagai bentuk kasih sayang kepada si pemohon dan penghormatan bagi yang disayanginya. Maksudnya begini, misalnya raja ya, raja punya orang-orang kesayangan di sekitarnya. Kemudian muncul rakyat datang, wahai tuan raja yang baik dan selalu menyayangi rakyatnya, saya memiliki permintaan ini dan itu. Biasanya raja ini akan bertanya kepada orang yang di sekitarnya, apa menurutmu tentang si fulan? Kita kabulkan atau tidak? Ini yang dilakukan oleh sebagian raja. Kenapa raja bertanya kepada orang kesayangannya ini? Untuk mengagungkan dia. Karena selama ini apa? Dia berbakti kepada rajanya, maka raja minta pendapat dia. Adapun para pemohon lainnya yang suka membangkang, artinya ada orang yang datang minta kepada raja kemudian dia membangkang, dia akan diusir dari pintu kerajaan dan mungkin dia akan dicambuk dengan cemeti agar tidak pernah lagi mendekat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di sini adalah di sana ada orang-orang yang kalau dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Dan di sana ada orang-orang yang kalau dia minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan permintaannya. Kenapa berbeda? Karena yang dikabulkan tadi dia selama ini taat kepada Allah, sehingga dia spesial di hadapan Allah. Sementara yang ditolak permintaannya belum dikabulkan oleh Allah karena dia selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa memilih, ma'asyiral muslimat. Kita sudah dijelaskan oleh Allah ini jalan baik, jalan buruk. Kemudian kita harus tahu kebaikan itu secara detail dan kita juga harus tahu apa itu keburukan agar kita bisa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Kemudian setelah dari itu kita harus tahu bahwasanya jiwa kita menyuruh kepada keburukan. Tetapi kalau kita lebih memilih
taat kepada Allah, tidak menuruti keinginan jiwa, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita selalu butuh kepada Allah. Yang kita inginkan saat kita butuh kepada Allah, Allah segera kabulkan. Dan cara agar mempercepat pengkabulan doa adalah menjadi hamba yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Saya kira tidak perlu ada tanya jawab, bisa ditunda di kajian berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum